di tanah kelahiran mereka sendiri telah 2 tahun lamanya berada di pengungsian. Tidak jelas dan tidak pernah ada kejelasan dari negara yang seharusnya bisa menjamin hak hidup aman dan sejahtera kepada setiap warganya. Kapan penderitaan mereka ini akan diakhiri? Sejak bulan Februari tahun 2006 hingga sekarang mereka masih hidup di penampungan ini. Rumah-rumah dan harta benda mereka dihancurkan oleh orang-orang yang tidak mengenal keberagaman dan tidak memiliki peri kemanusiaan. Hukum dan keadilan di Indonesia sepertinya tidak berdaya untuk membela yang berada dalam posisi lemah. Hukum dan keadilan sepertinya tidak punya nyali untuk membela mereka yang berada dalam kelompok yang kecil. Hukum dan keadilan seperti baru hanya ada dalam tataran teks. Ketika hendak diekspresikan, teks hukum dan keadilan itu seakan-akan kehilangan makna, kehilangan daya, bahkan kehilangan wibawa. Sekalipun konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk suatu agama dan keyakinan, akan tetapi dalam praktiknya, pemeluk agama yang minoritas seperti Jemaah Ahmadiyah tetap menjadi sasaran kekerasan dan sasaran penindasan. Mereka dikejar-kejar seakan mereka tidak mempunyai hak hidup di negeri ini, dan kekerasan seperti ini terjadi berulang-ulang. Namun demikian, sekalipun Jemaah Ahmadiyah selalu dibenci dan dimusuhi, kegiatan sosial mereka untuk mengabdi kepada kemanusiaan tetap jalan terus. Aksi kekerasan dan permusuhan terhadap Jemaah Ahmadiyah memang terus-menerus berlangsung. Akan tetapi, aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Jemaah Ahmadiyah juga tak akan pernah reda. Kegiatan menolong korban bencana alam, membagikan pelayanan pengobatan gratis, hingga kepada kegiatan pembagian sembako untuk mereka yang membutuhkan. Dalam kegiatan donor darah, warga Jemaah Ahmadiyah di seluruh Indonesia juga selalu menjadi yang terdepan. Puluhan ribu anggota Jemaah Ahmadiyah di Indonesia menjadi pendonor darah secara rutin. Di Manis Lor Kuningan, Jawa Barat misalnya, ibu-ibu yang dulu berbaris bergandengan tangan menghadapi satuan polisi Pamong Praja yang hendak menyegel dan menutup masjid mereka kemarin awal Januari yang lalu, ibu-ibu ini pula yang berbaris mengantri dalam sebuah kegiatan kemanusiaan donor darah. Mereka ini tentu tidak akan pernah lupa pada peristiwa ketika mereka gagal mempertahankan masjid tempat mereka beribadah ditutup dan disegel oleh satuan kekuatan polisi Pamong Praja. Tetapi mereka ini juga tak bisa melupakan kewajiban rutin mereka mengabdi kepada kemanusiaan dengan mengorbankan darah mereka. Sama sekali tidak ada dendam, yang ada hanya ketulusan bahwa ya, darah mereka halal untuk didonorkan kepada yang membutuhkan. Kami hanya keikhlasan, selama kami bisa berkorban ya apa saja. Walaupun darah bisa dikorbankan ya alhamdulillah. Ya kami berharap semoga Allah Ta'ala segera membukakan orang-orang yang sekarang sedang menghinakan jemaat. Mudah-mudahan mereka terbuka hatinya bahwa jemaat itu tidak sesat seperti yang mereka katakan, dan kami bisa beribadah sebagaimana mestinya seperti hak-hak bangsa warga negara Indonesia lainnya. Semoga pemerintah dengan adanya donor ini membuka matanya bahwa selama ini yang dikatakan minoritas Ahmadiyah sesat itu tidak seperti yang mereka katakan, bahwa orang Ahmadiyah itu dalam berkorban insya Allah apapun yang mereka bisa korbankan, baik untuk pribadinya, untuk negara, untuk bangsa, siap selama itu memang dibutuhkan.